Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Sulistiani dengan NIM 2306031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan iklim dan ESD. Yang pertama ada definisi perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang pada pola cuaca dan suhu bumi yang terjadi secara global. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Perubahan iklim menjadi isu global yang sangat penting karena berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi kondisi lingkungan, tetapi juga sektor pertanian, ekonomi, kesehatan, hingga kehidupan sosial. Selanjutnya ada penyebab utama perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu proses alam dan aktivitas manusia. Faktor alam mencakup letusan gunung berapi yang melepaskan abu dan gas ke atmosfer. Fenomena El Nino dan El Anino yang mengubah pola hujan, pergeseran lempeng bumi yang mempengaruhi kondisi atmosfer, serta perubahan aktivitas matahari yang dapat menaikkan atau menurunkan suhu bumi. Kegiatan seperti deforestasi, pembakaran hutan, urbanisasi, peningkatan industri, serta penggunaan energi fosil dari kendaraan dan pabrik menghasilkan gas rumah kaca dalam jumlah besar. Gas ini menumpuk di atmosfer dan menyebabkan bumi semakin panas, sehingga memicu berbagai perubahan cuaca ekstrim di seluruh dunia. Selanjutnya ada dampak perubahan iklim terhadap lingkungan. Perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan di seluruh dunia. Fenomena seperti naiknya suhu bumi dan permukaan air laut, pergeseran musim yang tidak menentu, kekeringan dan krisis air bersih, penurunan hasil pertanian dan krisis pangan, penyebaran penyakit tropis, hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak ini menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi keberlanjutan hidup. Menyebabkan kerusakan ekosistem, hal ini mengganggu keseimbangan alam, mengancam keanekaragaman hayati, dan memicu berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, serta kebakaran hutan yang semakin sering terjadi. Selanjutnya ada fokus utama pendidikan perubahan iklim. Pendidikan perubahan iklim memiliki 3 fokus utama. Yang pertama, mitigasi, yaitu upaya mengurangi penyebab perubahan iklim seperti emisi gas rumah kaca dan penggunaan energi fosil. Selanjutnya ada adaptasi, yaitu kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah, misalnya saat musim ekstrim atau kekeringan. Yang terakhir, pemahaman dan perhatian, yaitu meningkatkan literasi iklim agar siswa mampu menilai informasi secara kritis dan tidak terjebak hoaks terkait iklim. Untuk selanjutnya ada pengertian ESD, yaitu Education for Sustainable Development. ESD adalah pendekatan pendidikan yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap untuk menjalani kehidupan yang berkelanjutan. ESD tidak hanya berfokus pada lingkungan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga peserta didik dapat memahami masalah kehidupan secara lebih menyeluruh. Melalui ESD, siswa diajarkan untuk berpikir kritis, peduli lingkungan, mampu bekerja sama, serta mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pendekatan ini penting untuk mempersiapkan generasi masa kini agar mampu menghadapi berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dengan kata lain, ESD mendorong siswa untuk hidup lebih bijak, sadar lingkungan, dan berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan bumi. Selanjutnya ada integrasi perubahan iklim dalam kurikulum. Topik perubahan iklim dapat diintegrasikan dalam kurikulum melalui yang pertama metode monolotik, yaitu menjadikan pendidikan lingkungan sebagai muatan lokal. Selanjutnya ada metode integrasi, yaitu menyisipkan materi perubahan iklim pada berbagai mata pelajaran seperti IPA, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Yang terakhir, integrasi ini membuat siswa memahami perubahan iklim tidak hanya secara teori, tetapi juga praktik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, beberapa tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan perubahan iklim di sekolah meliputi: yang pertama, minimnya media dan sumber belajar, pemahaman guru yang belum merata, kurangnya integrasi pada kurikulum nasional, rendahnya literasi iklim di masyarakat. Peningkatan peran sekolah, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.
Selanjutnya ada kaitan ISD dengan perubahan iklim. ISD menjadi sangat penting karena salah satu tujuan utama dalam Sustainable Development Goals adalah mengatasi dan menanggulangi perubahan iklim. Melalui pendidikan berbasis ISD, siswa tidak hanya mengenal apa itu perubahan iklim, tetapi juga memahami penyebab, dampak, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. ISD juga membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sehingga mereka dapat menganalisis permasalahan lingkungan secara mendalam dan tidak mudah terpengaruh informasi yang salah. Selain itu juga, ISD menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, membiasakan siswa untuk bersikap dan bertindak lebih ramah terhadap alam, seperti mengurangi sampah, menghemat energi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan pembiasaan-pembiasaan tersebut, ISD mendorong siswa untuk mampu mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari dan juga berperan aktif menjadi generasi yang peduli pada keberlanjutan bumi, baik untuk masa kini maupun masa depan. Nah, selanjutnya ada contoh implementasi ISD di sekolah. Yang pertama ada integrasi pembelajaran. Materi lingkungan dimasukkan ke IPAS, PPKN Bahasa Indonesia. Untuk contohnya yaitu pemanasan global, daur ulang, teks bertema lingkungan. Yang kedua ada proyek lingkungan. Contohnya seperti proyek daur ulang sampah, taman kelas atau kebun sekolah, kampanye hemat energi. Dan yang ketiga ada program sekolah. Contohnya yaitu pemilihan sampah, penghijauan sekolah, bank sampah. Yang keempat ada ekstrakurikuler lingkungan. Contohnya klub pecinta alam, klub sains bertema energi dan tanaman. Dan yang kelima ada kegiatan sekolah untuk contohnya yaitu Jumat bersih, hari tanpa plastik, dan yang terakhir penanaman pohon. Untuk yang nomor 6-nya yaitu ada pengelolaan lingkungan sekolah. Contohnya tempat sampah terpilah dan penghematan listrik dan air. Dan untuk yang terakhir yaitu kolaborasi dengan masyarakat, kerjasama dengan DLH atau organisasi lingkungan. Yang terakhir ada kunjungan edukasi lingkungan. Untuk kesimpulannya yaitu perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan manusia. Pendidikan berperan penting sebagai dasar untuk membekali generasi muda memahami, mengatasi, dan mencegah dampaknya. Melalui pendekatan ISD, siswa dididik untuk berpikir kritis, peduli lingkungan, dan mengambil tindakan positif demi keberlanjutan bumi. Integrasi perubahan iklim dalam kurikulum menjadi langkah penting untuk menciptakan generasi sadar lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.